Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Jukman Nur dalam tutorial Excel. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Tetap dukung channel kami agar kami tetap semangat untuk membuat sebuah video-video tutorial yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya aplikasi rapor ya, aplikasi rapor digital madrasah ya. Jadi ini penampakannya ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa membuat seperti ini dulu ya. Ini menggunakan Excel biasa, dan tombol-tombol menu yang ada di dalam ini saya gunakan fitur yang ada di sini, yakni menggunakan submenu shapes ya, shapes menggunakan rectangle. Nah, saya rasa teman-teman bisa membuat seperti ini ya. Langkah awal untuk membuat ini saya rasa mudah, yaitu menggunakan menu insert, terus klik menu shapes, terus pilih klik rectangle ya. Rectangle contohnya seperti ini ya. Nah, lalu kita input tulisan seperti ini ya, input nilai, terus input identitas dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian caranya gimana? Cara agar bekerja seperti ini, ketika kita klik maka dia akan masuk pada sheet yang dituju ya, sesuai dengan tulisannya. Nah, caranya tinggal klik kanan ya pada rectangle-nya, lalu hyperlink. Jadi kita gunakan rumus hyperlink. Setelah terbuka jendela seperti ini, kita pilih please insert this document, lalu kita cari sesuai dengan tulisan rectangle-nya tadi. Ini input identitas sekolah, nah maka kita cari identitas sekolah ini ya. Oke, setelah itu kita pilih lalu kita klik OK. Nah, itu untuk mengarah ke tujuan linknya ya. Nah, untuk pembuatannya tadi sudah menggunakan rectangle ya, di menu insert submenu shapes. Nah, saya rasa mudah untuk membuatnya ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja ketika memang ingin dimodif kembali, karena saya tidak menggunakan password di sini. Tujuan pembuatan ini agar mempermudah teman-teman membuat sebuah rapor digital, tidak perlu menggunakan jaringan dan lain sebagainya. Tinggal aplikasinya di copy paste dibagi ke teman-teman wali kelasnya. Lalu kemudian cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya tinggal yang pertama kita buat adalah kita input, yakni input identitas sekolah duluan ya. Ini sudah pasti harus duluan. Kita input nama sekolah sesuai nama sekolah tempat teman-teman mengabdikan diri ya. Saya di sini mencoba untuk MA Rajamina. Nah, untuk NSM ya, NSM ini sama dengan nomor statistik madrasah atau nomor statistik sekolah masing-masing. Nah, kemudian di sini ada NPSN, ada alamat ya. Alamatnya disesuaikan saja. Lalu ada nama kepala sekolahnya ya. Terus wali kelas ya, kita harus nginput nama wali kelasnya siapa. Ini contoh NIP jika ada
jumlah siswa ini wajib ya, jumlah siswanya contoh 100 atau sekian lah. Untuk semesternya silakan dipilih, di sini sudah saya sediakan listnya, semester 1 atau ganjil, semester 2 atau genap. Lalu untuk tahun ajarannya silakan diinput ya, sesuai dengan kondisi yang berjalan. Terus jurusan. Nah, jurusan di sini saya siapkan hanya untuk jurusan IPS. Untuk menambah listnya silakan teman-teman melakukan penambahan list ya teman-teman ya. Jadi bisa di menu coba validation bisa ya. Jadi teman-teman silakan pilih di validationnya juga bisa ya. Tapi di sini sudah saya kunci. Untuk membuka kuncinya langsung di bagian sini nama sheetnya, klik kanan lalu unprotect sheet. Oke, kita unprotect lalu oke. Oh iya, kita klik kanan unprotect sheet, kita tambah angka 1 lalu oke, maka di sini telah terbuka ya. Jadi caranya gimana untuk menambah list? Caranya tinggal klik, diarahkan kursornya di bagian ini kelas, lalu kita pilih data, terus pilih menu submenu validation, lalu kita pilih data validation. Oke. Nah, di sini tinggal teman-teman tambah aja ya. Di sini ya. Di sini ada, jadi dipisahkan ya tulisannya 10 IPS, 11 IPS, 12 IPS dipisahkan dengan titik koma. Kalau seandainya mau ditambah 10 IPA ya. Titik koma lagi. Terus 11 IPA, titik koma lagi, terus apa 12 IPA. Nah, untuk ini kelas ini silahkan disesuaikan dengan kondisi real ya, dimana tempat teman-teman. Oke. Nah, sudah muncul kan? Oke. Sorry, masih ada ini 12 IPA masih terpisah karena memang saya tidak tambahkan titik komanya tadi ya teman-teman ya. Jadi validation, nah kita tambah titik koma di sini. Oh sorry, di sini saya ini ya spasi seharusnya. Oke. Nah, ketika kita pilih maka sudah muncul semua. Jadi itu cara untuk menambah pilihan untuk jurusan ya teman-teman ya. Jadi di sini passwordnya adalah password sheet ya, protect sheetnya adalah angka 1. Oke. Oke, sudah ya. Lalu kemudian untuk kembali ke menu utama kita klik home ya, maka dia akan kembali. Nah, untuk menu input data siswa sama ya, masih sama, cara kerjanya masih sama seperti yang tadi. Tinggal kita input di sini ya teman-teman ya, input di sini. Jadi kita tidak menggunakan coding VBA ya, jadi kita hanya menggunakan rumus biasa. Lalu kemudian untuk kembali ke menu utama kita klik home ya, tapi kita scroll dulu ke samping ya. Nih kita kembali. Begitu juga untuk input KKM ya. Jadi seperti ini, silakan diisi KKM sesuai dengan keadaan di lembaganya ya. Lalu kita kembali ke menu utama, kita klik home. Nah, bagaimana cara membuat tombol home ini untuk kembali ke menu utama? Masih sama seperti
yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, cara pembuatan tombol di sini itu menggunakan hyperlink. Lalu kita arahkan ya linknya itu ke sheet home yang ini ya, kita sheet 1 yang kita beri nama home ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk input nilai ya, setelah kita input KKM, untuk input nilai ya kita tinggal klik saja ya ini ya. Jadi ini untuk lowongan madrasah ya, kita klik saja maka akan diarahkan ke penginputan nilai. Oke. Nah, untuk bagian nama ini kita tidak perlu mengganggunya ya. Untuk bagian sini kita tidak perlu input lagi karena akan otomatis nama siswa tuh akan muncul di sini setelah kita menginput identitas siswa di bagian menu identitas siswa. Saya kasih contoh, kita kasih ngasal ya, nisennya kita ngasal aja. Terus di sini nis lokal, terus namanya saya kasih contoh, lalu kemudian untuk tanggal lahirnya ngasal aja ya. Nah, sementara jenis kelamin ini ada listnya ya, kita tinggal pilih. Agama kita manual yaitu Islam. Statusnya adalah dalam keluarga kandung. Anak seandainya anak pertama, alamatnya, terus nomor HP-nya, terus sekolah asalnya seandainya SMPN 2 Rajamina. Terus tahun masuknya contoh 2019. Nah, nomor SKHUN, terus nomor seri ijazah, kelas. Ini kelasnya tergantung yang mau diisi secara modelnya seperti angka atau memang Romawi, nggak jadi masalah ya, silahkan. Terus tanggal, ini tanggal diterimanya di sekolah tersebut ya. Lalu nama ayah seandainya Rajamina, nama ibu Rajamina. Ini contoh aja ya, nelayan. Terus ibunya ibu rumah tangga. Terus alamat orang tuanya contoh di nomor HP orang tua. Jadi ini kalau semacam ini kita spasi dulu ya. Kalau seandainya walinya tidak ada, kita spasi lalu strap, atau bisa juga masukkan kembali nama ayahnya ya. Di sini saya pakai strip aja, spasi baru strap, spasi strap. Oke. Setelah kita ngisi, seandainya kita sudah mengisi semua dengan lengkap, kita kembali ke menu utama yaitu menu home. Nah, untuk input nilai, nah nama yang kita inputkan tadi secara otomatis masuk di bagian format nilai ya. Semua format nilai secara otomatis namanya masuk kecuali nilainya ya. Jadi nilainya kita input ya secara manual juga. Di sini saya kasih contoh di sini. Oke. 80 ya, 80 sorry 90. Nah, sementara jumlahnya itu sudah otomatis ya teman-teman ya, sudah otomatis terjumlah. Oke, seperti itu.
Ini hanya contoh penginputannya, teman-teman ya. Jadi di sini pengamatannya. Jadi ini unsur penilaiannya yaitu pengamatan, terus tugas, ulangan, mid semester atau ujian setengah semester, terus ujian semester. Nah, jadi hasil dari semua ini maka akan muncul nilai rapornya di sini ya. Terus kalau seandainya di sini 83 nilai predikat, ya predikatnya kita mau simpan apa. Seandainya kita mau simpan A juga boleh, tidak disimpan juga tidak jadi masalah karena nanti akan otomatis. Setelah itu kita kembali ke menu utama lagi kalau seandainya sudah terinput semua. Begitu pula untuk mata pelajaran lainnya ya. Tinggal arahkan kursornya dan klik sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Iya, seperti itu. Tinggal kita input saja nilainya. Ya, tinggal diinput saja. Nanti akan terjumlah secara otomatis. Nah, di sini saya hanya memberikan batas nilai pengamatan yaitu 4 kali saja. Kita ambil nilai yang terbaiknya. Begitu juga tugasnya kita batasi sampai 4, kita ambil yang terbaik saja. Ulangan juga begitu. Sementara ujian mid semester tetap kita ambil pada ujian mid semesternya, begitu juga semesternya. Jadi setelah kita input, nilai rapor otomatis muncul ya. Begitu dan begitu seterusnya ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah mata pelajarannya mah sudah kita input semua, kita klik lagi tombol ini yaitu input nilai ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikulernya seperti apa? Nah, tinggal diisi saja nilai ekstrakurikulernya di sini ya. Pramukanya berapa ya. Nah, jadi bisa diisi angka tergantung dari lembaga tersebut. Bisa juga ngisinya menggunakan huruf ya, bisa A. Terus di sini juga bisa B, atau memang di sini 80, silahkan. Di sini 80, tidak jadi masalah. Tergantung ya, tergantung daripada lembaga tersebut. Oke. Input nilai sikap, spiritual dan sikap sosial. Nah, ini silahkan diinput ya. Kebiasaan di sekolahnya seperti apa? Nah, kita kasih kebebasan di sini cara inputnya. Oke. Nilai spiritualnya seperti apa? Nilai sikapnya seperti apa? Oke, kita kembali ke menu home lagi. Nah, di sini input kehadiran. Nah, rata-rata kehadiran siswa dalam satu semester seandainya berapa? Sakitnya berapa? Terus izin berapa? Gitu. Untuk satu orang siswa. Oke. Untuk satu orang siswa. Kita kembali. Nah, setelah input kehadiran maka kita review nilainya. Nah, ini adalah nilai yang kita input tadi dari masing-masing nilai. Jadi ini ya, review nilai siswa ini berada di pegangan guru yang ke-6. Jadi di sini semua mata pelajaran ya sudah dirangkup semua. Jadi ini nilai yang akan masuk dalam rapor ya. Jadi ini nilai fix, nilai hasil perhitungan pengamatan, tugas semester dan mid semester. Jadi di sini adalah nilai rata-rata akhir daripada perhitungan tadi. Nah, ketika nilainya sudah masuk semua, maka di sini akan muncul peringkat. Nah, oke, di sini saya rasa sudah oke ya, karena di sini kita tidak perlu merubah apapun ya, teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk kita preview saja untuk melihat atau kita mau print ya. Kita kembali ke menu home. Nah, di sini telah disediakan juga menu cetak.
Jadi cetak cover, ya cetak cover yang pertama bagian luar, ya. Ini cover bagian luar ya, setelah sampulnya. Oke, cover kedua setelah sampul, cover pertama setelah sampul maksudnya. Nah, di sini cara mencetaknya tinggal kita scroll menggunakan ini, ya. Jadi tidak perlu kita scroll ke bawah, jadi kita cuma gunakan ini teman-teman ya. Kita klik, tambahkan angka kan ya, tambah lagi, maka di sini otomatis akan berubah terus ya, sesuai dengan yang kita input ya. Kalau di sini tidak ada atau habis ya, siswanya sudah habis, maka dia akan terlihat tulisan 0. Oke, bagian nama peserta. Lalu kemudian setelah itu kita kembali lagi untuk mencetak cover kedua. Bagian kedua di sini adalah bagian identitas siswa. Nah, di sini kita lihat ada identitasnya ya. Ya, ini tinggal kita print saja kalau memang kita sudah input. Di sini tidak perlu ada yang kita rubah, tidak perlu. Jadi kini kita di sini hanya ingin melihat dan melakukan print. Oke, kita bisa kontrol P di sini seperti biasa mau ngeprint ya teman-teman ya. Nah, inilah penampakannya dia. Kita kembali ya. Setelah seandainya kita mau print nama siapa di sini, kita tinggal cari di sini ya. Kalau memang ada, maka akan muncul namanya secara otomatis. Kalau tidak ada, maka seperti yang terlihat ini adalah 0000, berarti orangnya atau namanya tidak ada. Oke, kita kembali ke menu home. Nah, untuk mencetak rapor di sini sudah disediakan juga ya gambar printer cetak rapor. Tinggal klik dan cetak. Di sini kita melihat ya, semuanya masih kosong ya. Predikat masih 00000. Oke. Sini predikatnya 0. Ya. Silakan teman-teman ngisi di bagian sikap ya, spiritual, terus sikap sosial dan lain sebagainya. Lalu kemudian silakan masukkan deskripsi. Nah, untuk nilai pengetahuan tinggal kita scroll ya, scroll begini. Oh, ini kita arahkan ini. Nah, untuk nilai pengetahuan ya, jadi di sini secara otomatis masuk ya. Kalau memang 70 KKM-nya kita sudah isi tadi, terus nilainya di atas KKM, maka predikatnya akan muncul B ya kan. Nah, untuk deskripsinya bisa diisi secara manual di sini ya teman-teman ya. Kita isi manual di sini ya. Contoh, ini bagian Al-Quran hadis ya. Ini jangan diganggu ya, yang ini tidak perlu diganggu, yang ini tidak perlu, cukup di dalam kotak ya, di bawah tulisan silakan mengisi deskripsi di bawah ini ya. Jadi untuk Al-Quran hadis kita kasih contoh, Ananda memiliki pengetahuan baik dalam, contoh ini ya, dalam mengartikan hadis atau ya dalam menterjemahkan surah Al-Fatihah. Ini contoh ya teman-teman ya. Nah, maka di sini akan secara otomatis ya deskripsinya masuk. Jadi ketika teman-teman mau menuliskan deskripsi tidak perlu di sini ya. Jadi masukkannya di sini. Oke. Ya. Seperti itu seterusnya. Nah,
Sekarang kalau untuk semester ganjil, teman-teman ya, ini tidak perlu diisi bagian sini. Di sini ada warna apa nih? Kebiru-biruan ya, biru abu-abu. Nah, kalau semester ganjil di sini tidak perlu kita sentuh. Tapi kalau berada di semester genap untuk kenaikan kelas, maka kita pilih di sini teman-teman ya. Tinggal kita arahkan kursor dan klik bagian biru ini, maka di sini akan tampak seperti ini. Silahkan klik panah ke bawah untuk memilih. Maka kita pilih ya ini keputusan. Ya. Lalu di bawah keputusan kita pilih lagi ya, pilih berdasarkan ya. Akan muncul tulisan seperti ini. Berdasarkan pencapaian kompetensi pada semester ke-1 dan ke-2 peserta didik ditetapkan. Nah, di bawahnya lagi ada pilihan lagi naik ke kelas. Oke. Iya, naik ke kelas. Ini kelasnya bisa ditambah ya teman-teman ya. Seperti yang kita lakukan di awal tadi, yaitu menambah list pilihannya. Iya. Oke. Nah, setelah ini terisi, tapi ketika ini seandainya kita udah memilih tapi ternyata kita berada pada posisi semester ganjil, maka ini kita hapus saja. Sorry, yang ini bisa kita hapus ya, kita hapus gitu ya. Nah, kalau seandainya di sini sudah valid semua, tinggal kita preview. Kita arahkan kursor ke menu preview, maka kita klik preview dan taran, kita akan diperlihatkan seperti ini ya. Jadi inilah model daripada rapor yang kita buat. Nah, untuk teman-teman ketika teman-teman mengalami hal seperti ini nih, iya, lembaran rapornya bagian atasnya, headernya berada di tengah seperti ini, maka teman-teman bisa mengatur printernya ya, kertasnya. Jadi cara mengatur kertasnya, Ctrl P, terus disesuaikan dengan printernya ya teman-teman ya. Jadi kita printer properties ya, lalu kita pilih user define atau menggunakan apa ya, sesuai dengan atau custom ya. Nah, di sini kita rubah di inch, terus angka 11,69 diganti menjadi 13, lalu oke. Kita kembali. Nah, maka ketika kita sudah merubahnya, merubah printernya, ini kita perbaiki, kita tarik seperti ini. Nah, ya kan. Lalu kita coba preview kembali dan hasilnya sudah normal sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita klik cetak ya. Setelah kita atur kertasnya, tinggal kita klik cetak, maka rapornya akan tercetak secara otomatis ya. Tinggal disambungkan ke kabel printernya, atau kalau mau PDF silahkan pilih PDF ya, Microsoft PDF atau lain sebagainya. Nah, ini bisa langsung dicetak secara langsung, bisa juga dicetak di dalam PDF ya. Silakan diatur bagian printernya saja teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman ya. Cukup mudah untuk melakukannya, membuat dan membuat dan mengoperasikan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tidak menggunakan rumus coding VBA ya. Nah, sehingga cukup mudah, kita hanya menggunakan hyperlink dan
menggunakan rumus Excel sederhana, yakni menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Tidak ada yang rumit di sini teman-teman. Ya, jadi jika teman-teman ingin mempelajarinya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya akan mengirimkan filenya secara gratis. Cukup teman-teman klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, jangan lupa berkomentar ya, agar mendapatkan aplikasi ini. Ingat, berkomentar yang positif ya teman-teman. Oke, nantikan saja video selanjutnya. Insya Allah kami akan tetap update. Jika kami sudah membuat sebuah aplikasi baru, maka kami akan menginformasikan melalui channel ini. Dan silakan teman-teman ya berkomentar jika ingin dibuatkan aplikasinya. Kami siap untuk membuatkan aplikasinya sesuai dengan request teman-teman. Oke, begitu saja. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Bagi yang belum paham, belum mengerti, silakan berkomentar dan kami akan mengirimkan aplikasinya. Jika ingin mendapatkan aplikasi, silakan berkomentar. Kami akan kirimkan linknya kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.